Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang diakuinya di yaumul kiamah kelak. La yashribannan nasau min ummatil khamra yasumunaha bi ghairi ismiha. Abu Malik Al-Asy'ari mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia-manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka akan menamainya dengan nama selainnya. Hadis riwayat Daud. Dewasa ini banyak kita jumpai berbagai jenis minuman, berbagai jenis obat-obatan terlarang dengan berbagai merek, dengan berbagai jenis. Dan mirisnya lagi masyarakat kita sekarang banyak yang mengkonsumsi itu. Bahkan di kalangan remaja. Mengkonsumsi miras dan obat-obatan mereka anggap sebagai solusi dalam berbagai masalah. Ketika mereka memiliki masalah yang berat, ketika mereka merasa sendiri, merasa introvert dan sebagainya, mereka melarikan dirinya itu dengan menggunakan minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Dan yang sangat disayangkan lagi, para remaja ini menganggap itu sebagai gaya hidup. Jika tidak mengikuti hal itu, dianggap tidak sama dengan teman-temannya. Ketika miras ataupun nafsa ini dijadikan solusi sebagai pemecah masalah atau penghilang masalah, sebenarnya itu hanya tipu daya setan. Karena pada sejatinya miras dan nafsa ini, narkotika dan sejenisnya, akan menimbulkan masalah baru bagi dirinya sendiri ataupun lingkungan. Jadi bisa merusak diri sendiri ataupun lingkungan masyarakat. Karena di dalam miras, nafsa, narkotika dan sejenisnya memiliki 3 sifat yang sangat berbahaya. Yang pertama ada sifat habitual, yaitu di mana narkotika ini bisa membuat penggunanya itu selalu teringat, terbayang, sehingga ingin mendekatinya lagi, atau sering disebut seeking. Yang kedua ada sifat adiktif, di mana sifat narkotika ini adalah sifat di mana penggunanya itu selalu ingin memakai, selalu ingin menggunakan lagi dan lagi. Kemudian yang ketiga ada sifat toleran. Sifat toleran di sini yang dimaksud adalah sifat toleran dari narkotika, di mana ketika tubuh yang sudah menggunakan narkotika ini semakin terbiasa dan akhirnya menyatu dengan tubuhnya, sehingga tubuh ini memerlukan dosis yang lebih lagi, sehingga menyebabkan para penggunanya ini menjadi overdosis. Hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan, apalagi di kalangan remaja, supaya tidak menjadi kebiasaan dan ada ketakutan dari kita untuk mengkonsumsi itu, karena sehebat ini
akibat yang akan ditimbulkan pada tubuh penggunanya. Itu baru hal negatif yang akan diterima oleh tubuhnya. Belum hal negatif yang ditimbulkan yang akhirnya dapat yang dapat membuat kerusakan di lingkungannya, di masyarakat ataupun di halayak umum. Bisa jadi karena orang yang menggunakan miras, orang yang menggunakan nafsa, narkotika dan sejenisnya, mereka akan di bawah sadar dan akhirnya berani membuat kejahatan-kejahatan yang itu akan merugikan banyak orang. Pengaruh-pengaruh seperti itu tentu tidak lepas dengan yang namanya lingkungan. Maka dari itu dalam Islam dianjurkan kita untuk memilih teman, memilih lingkungan, memilih pertemanan, memilih circle kita gitu. Jadi kita disuruh memilih. Dalam syair di Al-Ala disebutkan anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarinabil muqarini yaqtadi. Jangan tanya kepada orang lain, yang intinya jangan tanya kepada orang lain, tetapi tanyalah kepada temannya, karena teman itu teman itu akan seperti siapa yang mereka temani, seperti itu. Jadi untuk kita terhindar dari hal-hal tersebut, dari lingkungan yang suka minum-minuman, memecahkan masalah dengan hal-hal yang merugikan diri kita, itu salah satunya dengan gimana kita mencari teman atau berkumpul dengan orang. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun kita dapat menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.